Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Mul. Selamat Maaf siang. mengganggu kegiatannya hari ini. Kabarnya Pak Mulyadi bagaimana? Baik, hari ini saya cuma belum makan. Cuma belum makan. Oke Pak Mul. Alhamdulillah Pak Mul sudah sekitar 3 atau 4 bulan diangkat sebagai menjadi kepala sekolah yang baru. Bagaimana pesannya Pak Mul? Kesannya bagaimana? Kesan-kesannya sebagai kepala sekolah baru tentunya masih banyak sekali hal-hal yang harus saya lakukan. Utamanya adalah memang itu adalah profesi atau jabatan yang baru. Tentunya saya ini sebagai kepala sekolah masih kurang semuanya, dan ini masih tanya-tanya ke senior atau ke mana saja supaya nanti bisa untuk kedepannya ini lebih maju dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya. Terima kasih Pak Mul. Maaf Pak Mul, sebelumnya ini adalah tugas CGP saya untuk mewawancarai panjenengan sebagai kepala sekolah, yaitu tentang dilema etika atau bujukan moral. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak Mul, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, tentunya saya ini tidak langsung memutuskan. Tentunya yang pertama adalah saya renungkan dulu dan saya pahami semuanya, masalah-masalah apa yang ada itu saya pahami, kemudian saya renungkan. Setelah itu saya mengambil referensi apa, kasusnya apa, kemudian setelah itu saya mendiskusikan dengan yang lain-lain atau orang-orang yang berkompeten dan orang-orang yang lebih berpengalaman pada saya akan mendiskusikan itu, dan itu nanti itu baru saya identifikasi kasusnya per kasus itu. Untuk selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ulangi. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Mul? Kan kadang kasus-kasus di sekolah itu kan ada yang kepentingannya itu pengambilan keputusan itu sama-sama benar, terus ada juga yang sama-sama keputusannya itu mengandung nilai kebajikan. Untuk itu yang pertama, kegiatan yang saya yang pertama itu saya akan
mendiskusikan tadi. Yang pertama mendiskusikan, dan saya akan mengumpulkan semua warga sekolah, kemudian saya rapatkan, dan itu nanti baru itu saya akan memutuskan secara musyawarah mufakat. Lanjut Pak Mul, langkah-langkah yang seperti apa yang dilakukan selama ini? Kan menjadi kepala sekolah kan ibaratnya baru. Nah, langkah-langkahnya seperti apa untuk pengambilan keputusan tadi? Memang dengan cara mengumpulkan guru atau meminta bantuan ke yang lebih berpengalaman atau bagaimana? Langkah-langkah yang saya lakukan ini karena ini saya memang kebetulan memang kepala sekolah baru, jadi belum ada banyak keputusan yang saya ambil. Jadi langkah-langkah yang kedepannya saya lakukan, misalnya kemarin sudah ada kasus yaitu ada yang pertama itu titipan guru titipan dari atasan kami. Itu memang kasus yang ini saya pecahkan. Ini pertama, langkah-langkahnya yang pertama ya memang kita itu mendahulukan kasus-kasus yang lebih urgent. Itu yang saya dahulukan. Setelah itu kasus ini kita musyawarahkan bersama, dan tentunya dalam musyawarah itu banyak sekali masukan-masukannya, dan itu yang kami jadikan acuan untuk mengambil keputusan itu. Tentunya ya memang lewat musyawarah mufakat tadi, kemudian apa kepentingannya, urgennya masalah dan lain sebagainya, itu yang saya. Kemudian tentunya saya ini hanya sebagai pengambil kebijakan, sehingga itu ya memang dalam mengambil kebijakan ini adalah memang keputusan musyawarah mufakat itu yang saya ambilkan. Itu adalah keputusan yang mungkin yang saya anggap benar selama ini. Tadi ada tadi ya tentang masalah titipan tadi, itu berarti kan menimbulkan dilema etika ya Pak Mul. Nah, untuk yang cara apa sih Pak, hal apa yang dianggap efektif untuk mengatasi mengatasi atau mengambil keputusan pada dilema etika itu tadi? Nah, hal-hal apa yang dilakukan Pak Mul yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dilema etika tadi? Ya memang yang paling efektif itu dalam mengambil keputusan, yang paling efektif itu ya memang musyawarah mufakat, itu yang paling efektif. Nah, jadi saya tidak memikirkan sendiri, karena itu nanti mungkin kebijakan ini adalah kedepannya itu tidak kebijakan kami. Jadi nanti itu memang keputusan itu harus tepat dalam mengambilnya, karena itu memang musyawarah mufakat itu yang kami jadikan acuan yang pertama di dalam mengambil keputusan. Kalau tadi kan hal yang dianggap efektif Pak Mul. Nah, sekarang itu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi, tantangannya apa Pak Mul? Tantangannya memang yang pertama adalah ini, dalam kasus-kasus titipan misalnya, saya ini akan dilemanya memang kalau mungkin contoh misalkan di sekolah kami ini ada atasan kami ini yang misal mengajukan supaya guru ini diterima di SD kami misalkan.
itu yang dari atasan kami. Tentunya dilemanya kan memang kalau saya ini menerima juga mungkin atas dasar kepentingan saya atau kepentingan dari atasan itu kan memang tidak benar kalau kita dalam menetapkan kasus atau menentukan kasus itu atas dasar kepentingan itu. Karena itu dilemanya memang itu dari kepentingan dari atasan kami. Dilemanya memang saya ini tentunya akan rikup pekiwuh ya, rikup pekiwuh. Kalau saya menerima resikonya bagaimana, kalau tidak diterima resikonya, ini dilemanya memang. Tetapi tentunya sebagai pimpinan, tentunya kita ini dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk kemajuan lembaga sekolah kami. Berarti kalau untuk menyelesaikan masalah dilema, katakanlah Pak Mul mempunyai pengambilan keputusan tapi ada dilemanya Pak Mul. Nah, kayak gitu misal ada keputusan dilema tadi, itu Pak Mul itu ingin menyelesaikannya langsung, apakah mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya atau bagaimana Pak? Untuk kasus-kasus misalnya kasus ini kan ada dibedakan kasus yang penting, kasus yang urgent yang harus segera diselesaikan, atau kasus yang mungkin dalam penyelesaiannya kan memang membutuhkan waktu yang lama. Itu ya memang harus kita pilah-pilah dulu. Nanti dalam penyelesaiannya tentunya ini ada kasus yang bisa langsung diputuskan, ada kasus yang mungkin membutuhkan banyak waktu untuk dapat memutuskannya. Karena ini kalau kita langsung memutuskan, ini tidak memikir-mikir terlebih dahulu, itu mungkin kedepannya kan memang kita ini akan rugi sekali, rugi sendiri karena itu adalah kebijakan-kebijakan yang penting. Jadi dalam menentukan itu memang membutuhkan, ada yang membutuhkan waktu lama, ada yang membutuhkan waktu yang sedikit, karena tergantung dari kasus-kasus. Terus untuk mengambil keputusan tentang dilema etika tadi, faktor apa yang mempermudah atau membantu Pak Mul dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Apakah ada seseorang yang dianggap bisa membantu untuk mengambil keputusan tersebut atau bagaimana? Seseorang yang bisa membantu untuk mengambil keputusan tentunya ya memang kita ini sebagai pemimpin ya memang itu tadi. Memang untuk dari saya pribadi ya, kalau dari saya pribadi untuk menentukan kasus-kasus itu memang ya kita akan memanggil memanggil sumber-sumber tertentu, misalkan dari guru atau dari mana saja lah, misalnya dari masyarakat itu. Jadi kita tentukan dulu itu. Jadi tadi yang ditanyakan Pak ya, yang itu apa seseorang yang membantu Pak Mul sekolah untuk mengambil keputusan ya. Jadi yang membantu untuk mengambil keputusan itu memang ya rekan-rekan sejawat lah. Memang kalau ya memang rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah itu. Biasanya kalau jadi kita mengambil keputusan kan lewat musyawarah mufakat tadi. Jadi untuk kalau keputusan pada lembaga sekolah memang dalam yang membantu ya memang rekan-rekan sejawat itu kita musyawarahkan, dan keputusan itu kita putuskan bersama dulu.
kita putuskan bersama. Ini yang paling baik, ini yang kurang baik. Jadi yang paling baik itu yang saya ambil. Jadi ya yang membantu yang memang rekan-rekan siap dari sekolah, kalau lembaga sekolah ya, itu memang rekan-rekan siap terutama. Yang kedua adalah mungkin dari wali murid dan komite. Itu yang kedua, itu mungkin yang dapat membantu. Dan yang ketiga yang tentunya dari kalau di lembaga sekolah SD ya, ini dan mungkin dari pengawas atau dari kepala sekolah SD yang lain di kecamatan. Yang terakhir Pak Mul, tadi Pak Mul sudah banyak menyampaikan tentang pengambilan keputusan dilema etika. Nah, pelajaran apa Pak, atau dari pengalaman Pak Mul yang bisa dipetik dari semua tadi, pembelajarannya apa? Pembelajarannya ya memang kita ini kalau pengambilan keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat, itu memang dari selama ini ya yang saya rasakan itu memang yang terbaik adalah apa saja keputusan itu kalau kita musyawarahkan mufakat secara bersama-sama, tentunya keputusan itu adalah keputusan yang paling baik. Baik, terima kasih Pak Mul atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Bu, hari ini kalau nggak salah itu baru berapa bulan ya? Ya, Pak. Baru 3 minggu. 3 minggu? Iya, 3 minggu menjadi kepala sekolah. Apa ya, kesannya Buhar menjadi kepala sekolah ini bagaimana? Pak, saya jawab Pak Eko. Saya jadi kepala sekolah ini baru dan mendadak. Karena kepala sekolah yang lalu kan meninggal, konsedo mendadak. Jadi saya ini dengan tiba-tiba ditugaskan menjadi kepala sekolah, gitu Pak Eko. Gini Bu, ini saya mendapat tugas dari tugas CGP untuk mewawancarai ada 3 kepala sekolah. Kemarin sudah kepala sekolah saya, dan sekarang saya minta bantuan panjenengan sebagai kepala sekolah TK. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan ke jenengan. Saya jawab Pak Eko semampu saya. Semampunya, sebisanya Kak Bapak. Nanti ada 8 pertanyaan dulu. Yang pertama, selama ini bagaimana Buhar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasinya bagaimana? Ya Pak. Selama baru saya jadi kepala sekolah ini memang ada beberapa kasus yang teridentifikasi itu menjadi dilema saya sebagai kepala sekolah. Artinya saya harus benar-benar tahu secara signifikan apa yang saya putuskan itu benar-benar yang mana yang saya utamakan, yaitu untuk kemajuan dan kepentingan sekolah. Itu saya mengidentifikasinya. Yang kedua, selama ini bagaimana Buhar menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan dari 2 kasus itu ya Pak Eko, pasti saya jalankan semua karena semuanya baik. Tapi ya tergantung, kalau itu semua dijalankan dalam waktu bersamaan, saya harus memilih mana yang lebih mendesak harus diselesaikan. Misalkan saja ketika di sekolah ini menjadi tuan rumah dalam rapat dan saya mengikuti dan harus hadir di situ, dan pada waktu yang bersamaan saya dipanggil Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas bahwa ada masalah yang dimana saya kepala sekolah harus ikut ambil menyelesaikannya. Nah, saya akan minta izin di dalam forum tersebut untuk menyelesaikan ke kelas itu tersebut. Karena nanti di forum mungkin saya bisa bertanya dengan kolega yang lain seperti itu. Selanjutnya Bu,
langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan selama ini? Langkah-langkah apa untuk mengambil keputusan? Itu tergantung dari apa yang saya nanti ambil keputusannya Pak Eko, tergantung apa yang harus saya selesaikan dan harus saya tangani. Misalnya dalam program pembelajaran harus ada dasarnya saya harus mengikuti kurikulum yang sudah dikeluarkan pemerintah, misalkan saja itu ya Pak ya. Kalau dalam program sekolah saya mengambil keputusan dengan melibatkan musyawarah dengan wali murid. Terus kalau dalam yang berwenang penuh dari sekolah, dan dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan misalnya dalam administrasi sekolah, contohnya dalam pengadaan seragam dan yang lainnya. Tergantung jadi Pak ya, tergantung keputusan apa yang saya ambil. Nah, terus untuk mengambil keputusan tadi, hal apa yang dianggap efektif dalam menyelesaikan kasus? Saya anggap efektif dalam penyelesaian suatu kasus musyawarah Pak, karena kita teamwork, ada kepala sekolah, ada guru-guru, kita bisa musyawarah bersama untuk menyelesaikan kasus atau hal yang harus ditangani. Lanjut Bu, apakah ketika menjadi kepala sekolah kan biasanya ada permasalahan? Ya, permasalahan itu apakah langsung diselesaikan di tempat, apa dijadwalkan untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Gitu ya Pak. Kalau penjadwalan khusus tidak ada, tetapi masalah yang diselesaikan kan menurut saya itu tergantung kondisional, situasional ya Pak ya, dan pasti ada pengalaman-pengalaman yang lalu yang bisa saya sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi kalau penjadwalan khusus tidak ada Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam menyelesaikan atau pengambilan keputusan ketika pihak ini mengalami dilema? Ya, ada seperti yang saya jawab semula, saya di sini tidak bekerja sendiri, ada kepala sekolah, ada guru, di sekolah juga ada komite, dan ada pengurus dari yayasan kami. Jadi beliau-beliaulah, mereka-mereka lah yang bisa mempermudah saya untuk membantu saya untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus yang saya tangani. Yang terakhir Bu, dari semua yang telah disampaikan Bu tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari semua kasus-kasus yang saya tangani, dari penyelesaiannya itu, jadi saya bisa menggunakan semua mempunyai dasar. Jadi ketika saya mengambil keputusan mempunyai dasar, bisa dengan peraturan yang sudah berlaku, bisa dengan musyawarah, di mana yang penting di situ adalah yang mana yang saya harus utamakan, yaitu untuk kemajuan sekolah, untuk kepentingan sekolah. Sudah Bu, terima kasih atas waktunya, sama-sama. Sudah mengganggu waktunya juga. Sekali lagi Senang bisa ikut membantu Pak Eko biar berhasil sukses. Amin. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gus. Maaf mengganggu waktu siangnya. Ya. Saya Pak Gus ini kan sebagai kepala sekolah yang baru Pak Gus. Ibaratnya baru beberapa bulan. Nah, kesannya gimana Pak Gus? Saya kebetulan sekali karena ya beda dengan teman saya yang biasa satu sekolah. Jadi saya kebetulan tidak di sekolah yang saya tempati sebelumnya. Jadi saya termasuk ya alhamdulillah, karena saya biasanya guru olahraga di lapangan. Begitu saya datang di sekolah yang baru, alhamdulillah saya tidak kaget. Karena apa? Saya biasa di lapangan, dan di situ pun ada guru senior maupun junior yang sudah saya kenal sebelumnya. Jadi ya saya yakin
tidak ada masalah. Nah, ini Pak Gus, perihal tugas CGD saya kan ingin mewawancarai kepala sekolah. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus Pak Gus jawab. Seperti yang pertama Pak Gus, ini kan bagaimana Pak Gus itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan. Ya, saya jawab sebisanya ya, karena saya memang baru saja diangkat jadi kepala sekolah. Jadi permasalahan ada namanya seperti dilema kasus maupun yang satu lagi dilema Bujukan moral. bujukan moral. Saya tahunya memang dilema, yang saya tahu dilema karena apa? Dilema itu keadaan yang sulit antara keputusan yang mau saya ambil, karena sama-sama ada benarnya juga, kadang-kadang ada yang salah dan ada benarnya juga. Makanya saya tidak atau kurang menguasai masalah tadi, karena tahunya saya ya dilema tadi, hanya dilema. Kemudian karena tadi ada pertanyaan seperti ada bujukan moral maupun dilema yang tadi pertama dilema etika itu saya ingat itu pelajaran di SMA, makanya saya kembali loh, itu kan dulu pelajaran SMA, makanya saya mungkin kurang menguasai masalah tadi. Ya saya jawab apa adanya karena yang saya tahu intinya dilema itu ada keadaan yang sangat sulit untuk diputuskan karena ada permasalahan yang benar atau sama-sama benar maupun ada benar dan yang salah. Itu saja menurut saya. Jadi Pak Gus, bagaimana Pak Gus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Nah ini ya, pertanyaan ini kok kebetulan sekali Pak, ada kemarin ada seperti kasus yang saya hadapi di sini baru saja. Ya mungkin masih bisa dihubung-hubungkan. Karena kemarin waktu saya datang di sini ada permasalahan yang mungkin secara sosial saja, pengambilan keputusan mengenai pemberian bisyarah atau pembelian santunan pada yatim. Dan yang saya tahu dari sekolahan saya yang dulu itu biasanya santunan yatama, ini contohnya ya, santunan yatama itu biasanya itu dari kantor, dari koperasi, dari kelompok K3S itu biasa diberikan, kemudian diberikan ke sekolah. Sekolah biasanya itu juga dimohon untuk memberi santunan juga, akhirnya dikumpulkan menjadi agak besar dan dibagikan pada yatama tadi. Tetapi di sini lain persoalannya lagi. Di sini ada alasan, di sini juga seperti tadi, tapi ada dua lagi. Yang satu ada sementara sebagian dari guru-guru yang langsung memberikan pada anak didiknya tadi dengan alasan lebih afdol. Tetapi saya tidak menyalahkan, dua-duanya bagus. Nah, tadi persoalannya kan berarti ada benar dan benar, makanya kita ambil jalan tengah. Monggo dilanjutkan saja. Karena apa? Teori saya bagus, tetapi mungkin tidak bisa dipakai di sini. Di sini dipakai seperti itu dengan memberikan secara langsung ada yang bersangkutan. Saya persilakan, tetapi setelah kita lakukan bersama, akhirnya menyadari juga, oh ternyata bagus seperti teorinya yang pertama tadi, dikumpulkan di sekolah bersama-sama dari dulu, kemudian langsung diberikan. Itu setelah ada peristiwa tadi saja. Bisa aja Pak Gus. Langkah-langkah yang biasanya Pak Gus lakukan untuk apa? Pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Pengambilan keputusan tidak mutlak.
saya putuskan. Karena saya juga di sini ada, tidak saya anggap anak buah, tidak saya anggap seperti anggota saya anggap seperti keluarga sendiri. Kalau keputusan-keputusan yang tidak secara formal ya, kita rembuk bersama. Kita rembuk bersama bagaimana baiknya dari Pak Guru maupun Bu Guru yang mungkin mengeluarkan aspirasi yang baik. Kalau memang bagus, tetap kita terima, kita laksanakan bersama. Ini yang bukan dengan yang pokok ya, yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan di kantor. Tetap saya pribadi yang dari rangkuman ini tetap saya langsung saya simpulkan, oh berarti yang paling bagus ini. Tetap kita putuskan bersama, tidak secara sepihak dari saya sendiri. Karena bukan melulu saya sebagai pengelola atau memanage di sini, tetapi saya juga di sini juga guru-guru juga punya suara. Mana yang baik tetap kita gunakan, gitu saja. Terus hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, melanjutkan tadi ya, karena sama-sama benar ya, karena dilema etika tadi kan permasalahannya apa? Sama-sama benar, yang bagus tetap yang kita pakai. Karena tadi saya tidak serta-merta saya menggunakan dari saya asal usulnya tadi, dari sana saya sudah memakai seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Kita putuskan bersama mana yang baik. Oh ternyata yang paling baik sesuai dengan keputusan bersama. Oh yang paling baik ini Pak dilanjutkan saja. Karena Pak dengan alasan-alasan, tidak serta-merta dengan seperti egonya sendiri tadi. Alasannya bukan dengan egonya, tetapi dengan alasan-alasan yang mungkin bisa diterima semua pihak, semua guru, semua warga di satuan pendidikan ini. Gitu. Saya kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Nah, tantangannya ini mungkin bisa sama ya, ada sampelnya kalau mungkin bisa disamakan. Ini ada kemarin, termasuk juga saya anggap ini tantangan. Ada kasus itu saya datang, ini salah satu contoh mungkin bisa digunakan untuk sampel untuk yang ini pertanyaan. Begitu saya datang, di sini banyak guru, mungkin lebih, jam mengajar jelas kurang. Makanya solusinya kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita mencoba mengambil isi hati dari beliau-beliau yang merasa tidak punya jam. Coba buat bapak atau ibu, keinginannya seperti apa? Kita beri alasan. Kalau masih di sini, tetap tidak mempunyai jam mengajar, atau bisa dialihkan ke mapel yang lain dengan syarat kehilangan hak sebagai guru mapel yang bersangkutan. Nah, kita kembalikan ke beliaunya sendiri, apakah masih mau bertahan di sini, apakah mau menuruti atau mengikuti arahan dari Satpol Jam yang kita teruskan dengan cara apa? Dialihkan ke SD yang lain. Ternyata itu membutuhkan waktu yang sangat lama, termasuk karena apa? Dari beliau sudah lama di sini, masih ingin juga di sini, tapi akhirnya setelah berbagai alasan-alasan yang mungkin berhubungan dengan masa depan, akhirnya beliau akhirnya rela untuk meninggalkan SD ini dan mencari SD yang lain yang disarankan oleh atasan kami yang di Satpol Jam itu untuk mengarahkan di sini loh yang SD yang kosong yang membutuhkan guru yang sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan mapelnya. Jadi alhamdulillah di sini sudah bisa clear termasuk permasalahan tadi itu. Ketika Pak Agus itu sedang menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika, apakah kasus tersebut langsung diselesaikan atau ada jadwalnya?
Kalau dilaksanakan langsung ya tidak bisa, karena apa tadi membutuhkan berbagai macam alasan atau keikhlasan hatinya tadi. Contohnya lagi ya, akhirnya tetap kita jadwalkan, kira-kira kita ketemu kapan lagi atau kita bahas kapan lagi. Berarti ini permasalahannya tetap penjadwalan. Bisa secara langsung, secara ganti hari itu juga atau saat itu juga. Lanjut, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Nah ini semuanya sangat membantu kalau memang itu memberi jalan yang positif. Itu termasuk saya anggap membantu sekali. Tidak guru senior, tidak junior, tidak tua maupun muda, guru itu baru, walaupun baru, tetapi masukannya sangat bagus. Tetap kita anggap itu termasuk memberi solusi. Itu kita rangkul bersama. Memang nyatanya seperti itu. Saya nggak ngomong apa adanya ini kan. Termasuk kan tidak satu orang atau dua orang ya. Semua tetap saya anggap kalau memberi solusi yang baik tetap kita gunakan. Yang terakhir Pak, dari semua yang tadi Pak Agus sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan dilema? Pembelajaran yang saya ambil hikmahnya ya ternyata ternyata benar bahwa keputusan itu tidak serta-merta dari ego saya sendiri. Itu memang harus melibatkan berbagai macam pihak, kita rangkul bersama. Itu pembelajaran saya yang dulu sebagai guru kok tiba-tiba menjadi kepala. Kalau saya dulu kan guru, kalau saya punya ide harus ternyata setelah jadi menet ini ya, mengatur satuan pendidikan ternyata tidak bisa digunakan. Ya memang harus tadi pembelajaran ya bermanfaat sekali. Ternyata juga kita tidak bisa serta-merta ego kita sendiri yang kita keluarkan. Nah, tadi ya bersama-sama kita bahas. Oke Pak Bos, soal juga sudah habis. Iya, mau terus sudah akan baca. Pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi.